Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton. Berita seputar Kepulauan Buton. Perlu saya tegaskan pada hari ini untuk masing-masing OPD bisa mengambil peran dengan membagi diri, mengkoordinasikan beberapa kecamatan. Ini kita lagi merintis Salim Group. Mungkin kemarin kita sudah coba mempresentasikan potensi-potensi yang ada di Bau-Bau. Insya Allah mungkin mereka tertarik untuk perhotelan, pembangunan hotel. Selamat pagi saudara, dari Bukit Wolu Indah kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kota Bau-Bau mulai kejar capaian vaksinasi anak 6 sampai dengan 11 tahun. Pemerintah Kota Bau-Bau bujuk investor besar membangun perhotelan dan pusat perbelanjaan di Kota Bau-Bau. Pendengar, inilah Warta Kepton selengkapnya hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 bersama saya Bu Zuda. Sebelum kami sampaikan berita pertama, berikut kami sampaikan sekilas berita tentang perkembangan kasus COVID-19 di tanah air. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Saudara, penularan COVID-19 ini masih terus terjadi di tanah air berdasarkan data yang dihimpun RRI pada Selasa tanggal 18 Januari 2022. Selama 24 jam terakhir, kasus terkonfirmasi positif COVID-19 bertambah sebanyak 1.362 kasus. Dari penambahan kasus tersebut secara otomatis akumulasi kasus COVID-19 di tanah air sejak ditemukan pada awal Maret 2020 hingga saat ini menjadi 4.273.783 kasus. Adapun jumlah kasus sembuh bertambah 564 orang sehingga total pasien sembuh menjadi 4.120.036 orang. Sedangkan angka kematian akibat COVID-19 bertambah 9 kasus sehingga total meninggal menjadi 144.183 korban jiwa. Saudara, pemerintah Kota Bau-Bau mulai kejar capaian vaksin anak 6 sampai dengan 11 tahun. Wali Kota Bau-Bau Laode Ahmad Monianse perintahkan seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD turun tangan sukseskan program nasional ini. Mengenai itu, Hairul Mulku menurunkan laporannya. Perlu saya tegaskan pada hari ini untuk masing-masing OPD bisa mengambil peran dengan membagi diri, mengkoordinasikan beberapa kecamatan atau satu kecamatan beberapa OPD. Setelah mencapai 70% lebih capaian vaksin untuk usia 12 tahun ke atas, pemerintah Kota Bau-Bau kembali menggenjot vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun. Pelaksana tugas Wali Kota Bau-Bau Laode Ahmad Monianse menyebutkan pemerintah pusat memberikan batas waktu capaian sasaran vaksin anak dapat dipenuhi di akhir Januari ini. Untuk menyukseskan program nasional itu, Ahmad Monianse meminta seluruh organisasi perangkat daerah ikut terlibat aktif dan turun tangan mengedukasi warga terkait pentingnya vaksin dan tidak terprovokasi dengan kabar-kabar hoaks. Sebab diakuinya gerakan vaksinasi anak akan memiliki tantangan yang lebih berat dari vaksin usia 12 tahun ke atas. Kemarin Pak Sekda sudah menyampaikan melalui baliho tentang vaksin, tapi kelihatannya kita hanya melihat sepintas saja. Olehnya itu maka perlu saya tegaskan pada hari ini untuk masing-masing OPD bisa mengambil peran dengan membagi diri, mengkoordinasikan beberapa kecamatan atau satu kecamatan beberapa OPD agar gerakan ini bisa lebih cepat. Karena Januari sudah harus memperlihatkan hasil yang baik. Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan Penyakit Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau Marvia Tahara mengatakan edaran vaksin anak umur 6 hingga 11 tahun sudah diterimanya sejak Jumat lalu. Olehnya itu, sejak Senin kemarin tercatat sudah ada sejumlah anak yang mengikuti vaksinasi pada sejumlah fasilitas layanan kesehatan. Oh, sudah ada yang duluan, cuma untuk kita masukkan 6 tahun itu banyak kan kita dapat di sekolah. Jadi kita bersurat dulu di kadisnya PK. Hari ini mungkin kita bawa itu surat supaya kita bisa masuk di sekolah-sekolah.
Marvia menambahkan selain mengejar vaksinasi anak 6-11 tahun, Dinkes Bau-Bau terus berupaya mengejar capaian vaksinasi para lanjut usia atau lansia yang capaiannya masih rendah. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Saudara, sebanyak 7.800 anak usia 12 tahun ke bawah menjadi sasaran vaksinasi anak di Kabupaten Buton Utara. Pencanangan telah dimulai Senin tanggal 17 Januari oleh Bupati Buton Utara Muhammad Ridwan Zakaria. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Waode Nurliani menurunkan laporannya. Pemerintah Kabupaten Buton Utara menargetkan vaksinasi pelajar usia 6 hingga 11 tahun sebanyak 7.800 orang. Pencanangan telah dimulai Senin 17 Januari kemarin di SD Negeri 1 Bengkudu oleh Bupati Buton Utara Muhammad Ridwan Zakaria. Kepala Dinas Kesehatan Buton Utara Dr. Izanuddin menyebutkan Buton Utara bersama 3 kabupaten lainnya telah direkomendasikan pemerintah provinsi untuk menggelar vaksinasi anak karena telah memenuhi syarat, diantaranya mencapai target vaksinasi lansia di atas 50%, begitupun dengan vaksinasi dosis 2. Kata Izanuddin, vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun ini merupakan langkah positif dari pemerintah dalam rangka melindungi anak dari penyebaran virus COVID-19, apalagi dalam menghadapi pembelajaran tatap muka di sekolah. Ini kemarin pencanangan latihan terkait dengan vaksinasi bersama Satgas dan dibackup oleh Kesehatan, TNI, Polri, Dinas Pendidikan, semua stakeholder itu terlibat untuk membantu orang tua. Vaksinasi pelajar itu 7.800 sekian kayaknya. Lanjut Izanuddin, dari 17 kabupaten kota di Sulawesi Tenggara, selain Buton Utara, 3 daerah lainnya yang mendapat rekomendasi melaksanakan vaksinasi anak di bawah 12 tahun adalah Kabupaten Kolaka, Konawe Kepulauan, dan Kabupaten Wakatobi. Adapun sasaran penerima vaksin di Buton Utara mencapai 57.970 orang, yang telah menerima dosis 1 sejumlah 36.438 orang, disusul dosis 2 16.270 orang, dan dosis 3 sejumlah 294 orang. Berdasarkan laporan vaksinasi per tanggal 17 Januari 2022, ada 256 orang menjalani vaksinasi dosis 1 dan 501 orang mengikuti vaksinasi dosis 2. Waode Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Kita ke berita yang terakhir. Pemerintah Kota Bau-Bau bujuk investor besar membangun perhotelan dan pusat perbelanjaan di Kota Bau-Bau. Mengenai hal itu, Afriansah menurunkan laporannya. Ini kita lagi merintis Salim Group, mungkin kemarin kita sudah coba mempresentasikan potensi-potensi yang ada di Bau-Bau. Insya Allah mungkin mereka tertarik untuk perhotelan, pembangunan hotel. Pemerintah Kota Bau-Bau semakin gencar mempromosikan potensi daerah guna menarik minat investor besar untuk berinvestasi di daerah eks-pusat Kesultanan Buton ini. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP Bau-Bau, Suarmawati mengungkapkan saat ini pihaknya sedang membujuk investor Salim Group untuk membangun perhotelan di Bau-Bau. Ini kita lagi merintis Salim Group, mungkin kemarin kita sudah coba mempresentasikan potensi-potensi yang ada di Bau-Bau. Insya Allah mungkin mereka tertarik untuk perhotelan, pembangunan hotel dengan kemungkinan Indomaret lagi masuk. Suarmawati optimis akan semakin banyak investor besar menanamkan modalnya di Bau-Bau. Hal itu karena sejumlah investor kenamaan Indonesia sudah lebih dulu berinvestasi sehingga itu bisa membuat yakin bagi investor lainnya. Sebenarnya Bau-Bau ini kan sudah cukup bagus. Investor saya kira akan tertarik adanya Siloam, kan salah satu juga minatnya mereka, penarik minat untuk masuk. Sudah ada Pizza Hut, kemudian Alfamidi kan, ada KFC. Itu sebenarnya kan sudah penarik investor bahwa ekonomi itu di Bau-Bau itu berjalan. Di sisi lain, Suarmawati mengatakan Kepala PTSP Provinsi Sulawesi Tenggara juga menginginkan Kota Bau-Bau membangun kawasan industri. Hal itu menurutnya cukup beralasan karena letak Kota Bau-Bau yang strategis dan merupakan daerah jasa. Rata-rata berarti untuk menampung hasil-hasil dari kota kabupaten sekitar, kan kita letterland kan, kita yang menjadi penampung di sini. Jadi mungkin kita bangun industrinya begitu loh. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansah melaporkan.
Saudara, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kota Bau-Bau mulai kejar capaian vaksin anak 6 sampai dengan 11 tahun. Pemkot Bau-Bau bujuk investor besar membangun perhotelan dan pusat perbelanjaan di Kota Bau-Bau. Pendengar, demikianlah Warta Kepton pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan tetaplah bersama kami di Radio Tangga Bencana COVID-19.